Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai program linier. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Andi dan teman saya Rizky serta Jarman akan menjelaskan contoh soal dan pembahasannya mengenai program linier. Nah, kalian masih ingat gak apa itu program linier? Nah, betul. Program linier adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linier, yaitu nilai maksimum maupun nilai minimum. Nah, kalian juga masih ingat kan waktu SMA kelas 11 bahwa program linier itu tidak lepas dari yang namanya sistem pertidaksamaan linier. Nah, kalian masih ingat gak kira-kira simbol apa saja yang digunakan di sistem pertidaksamaan linier? Nah, yang pertama ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, kemudian di dalam program linier kalian juga mengenal yang namanya model matematika kan? Nah, model matematika adalah bentuk penalaran manusia dalam menerjemahkan permasalahan menjadi bentuk matematika sehingga dapat diselesaikan. Nah, selain itu kalian juga pasti mengenal yang namanya fungsi kendala dan fungsi objektif. Nah, fungsi kendala yaitu fungsi yang berupa sistem pertidaksamaan yang sesuai dengan permasalahan pada soal atau merupakan batas-batas yang harus kita penuhi. Nah, selanjutnya sedangkan untuk fungsi objektif yaitu fungsi yang menjelaskan tujuan, yaitu meminimumkan atau memaksimumkan. Nah, langsung saja deh, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, silakan kalian pause videonya, kemudian kalian kerjakan soal tersebut. Setelah selesai, kita akan bahas bersama-sama. Nah, kalian sudah selesai kan mengerjakan soalnya? Coba kita bahas bersama-sama. Dari soal kan diketahui setiap hari dapat dihasilkan X barang A dan Y barang B. Maka kita dapat misalkan X itu merupakan banyaknya barang A dan Y itu merupakan banyaknya barang B. Nah, sehingga kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel berdasarkan apa yang diketahui di soal sebagai berikut. Nah, dari tabel tersebut kita dapat menuliskan model matematikanya dalam bentuk pertidaksamaan sebagai berikut. Nah, untuk mesin 1 kerjanya itu tidak lebih dari 1260 menit. Nah, coba kalian perhatikan kata tidak lebih. Nah, tidak lebih itu kan sama saja dengan kurang dari sama dengan, sehingga pertidaksamaannya kita dapat tuliskan sebagai berikut, yaitu 420X ditambah 240Y kurang dari sama dengan 1260, atau dapat kita sederhanakan menjadi 7X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 21. Nah, sedangkan untuk mesin kedua kerjanya itu tidak lebih dari 1260 menit, maka dapat kita tuliskan persamaannya 360X ditambah 480Y kurang dari 1380, atau dapat kita sederhanakan menjadi 6X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 23. Nah, untuk mesin 3 kerjanya itu tidak lebih dari 1320 menit, maka kita dapat tuliskan bentuk pertidaksamaannya yaitu 240X ditambah 360Y kurang dari sama dengan 1320, atau dapat kita sederhanakan menjadi 2X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 11. Nah, selanjutnya untuk barang A kan tidak mungkin banyaknya barang itu negatif, maka paling sedikit adalah 0, maka dapat dituliskan X lebih dari atau sama dengan 0. Begitupun juga dengan barang B, yaitu paling sedikit adalah 0, sehingga dapat kita tuliskan sebagai Y lebih dari sama dengan 0, atau kita dapat tuliskan sebagai sistem pertidaksamaan berikut.
selanjutnya kita akan ke soal selanjutnya. Silakan teman-teman pause dan menulis soalnya. 3, 2, 1. Oke. Nah, dari soal tadi, apa yang teman-teman dapatkan? Ya benar, yang pertama adalah area, unit, harga, jenis A dan jenis B. Kita asumsikan jenis A adalah X dan jenis B adalah Y. Sehingga kita akan mendapatkan seperti ini jika kita data di dalam bentuk tabel. Nah, kenapa kita data dalam bentuk tabel? Supaya kita lebih mudah dalam membentuk sistem pertidaksamaannya. Nah, sistem pertidaksamaannya adalah 80X ditambah 160Y lebih dari sama dengan 1000 dan X ditambah Y lebih dari sama dengan 7. Nah, mengapa kita menggunakan lebih dari sama dengan? Karena di soal mengatakan bahwa jenis A dan jenis B itu minimal menggunakan sekian meter kuadrat tanah. Nah, fungsi objektifnya adalah kita akan meminimumkan Z sama dengan 230 juta X ditambah 470 juta Y. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi seperti ini, selanjutnya kita akan merubahnya ke dalam bentuk sebuah grafik. Nah, bagaimana cara merubahnya dalam sebuah grafik? Yang pertama kita lakukan adalah mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, seperti ini. Untuk 80X ditambah 160Y sama dengan 100, itu kita dapatkan dua titik, yaitu 0,6,25 dan 12,5,0. Dan untuk X ditambah Y sama dengan 7, kita dapatkan dua titik adalah 0,7 dan 7,0. Nah, selanjutnya adalah kita memplot dua titik tersebut ke dalam suatu diagram Kartesius. Nah, kita akan mendapatkan seperti ini. Nah, yang berwarna putih adalah himpunan penyelesaian. Nah, dari gambar ini, teman-teman pasti mengetahui bahwa ada tiga titik pojoknya, yaitu dengan yang memotong sumbu X, yang memotong sumbu Y, dan antara dua garis tersebut. Nah, bagaimana cara mencari titik pojoknya tersebut? Kita kan sudah mengetahui ada di sumbu X, ada di sumbu Y, tapi kita belum mengetahui di mana. Oleh karena itu kita mencarinya dengan cara mensubstitusikan Y sama dengan 0 untuk yang memotong sumbu X. Kita dapatkan 80X ditambah 160Y sama dengan 1000. Dengan Y sama dengan 0, maka X sama dengan 12,5. Kita dapatkan titik pertama yaitu 12,5,0. Nah, yang kedua adalah sumbu X dan garis X ditambah Y sama dengan 7. Dari gambar kita dapatkan X sama dengan 0, dan maka Y sama dengan 7. Kita dapatkan titik kedua adalah 0,7. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik pojok antar dua garis. Yang pertama kita lakukan adalah merubahnya ke dalam bentuk X atau ke dalam bentuk Y. Nah, saya merubahnya di sini ke dalam bentuk X. Nah, kita substitusikan X sama dengan X. Kita dapatkan 1000 dikurang 160Y per 80 sama dengan 7 min Y. Kedua ruas kita kalikan 80, kita dapatkan 1000 dikurang 160Y sama dengan 560 dikurang 80Y. Nah, kedua ruas kita tambahkan 160Y dan kita kurangkan 560 maaf. Nah, kita akan mendapatkan 440 sama dengan 80Y. Kedua ruas kita bagikan 80, Y sama dengan 5,5. Nah, kemudian nilai Y tadi kita substitusikan ke dalam garis X ditambah Y sama dengan 7. Kita dapatkan X sama dengan 1,5. Kita dapatkan titik ketiga adalah 1,5 dan 5,5. Nah, selanjutnya adalah kita mensubstitusikan nilai X, Y ke dalam bentuk objektifnya. Kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Yang pertama untuk titik pertama kita dapatkan 2.875.000.000. Yang titik kedua kita dapatkan 3.290.000.000 dan 2.930.000.000. Nah, dari hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwa penghasilan minimum sang pengusaha tersebut adalah 2.875.000.000. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas lagi sebuah contoh soal yang masih berkaitan dengan program linear. Soalnya sebagai berikut. Sebuah pesawat yang dibuat oleh negara M akan melakukan perjalanan yang ditempuh dari kota K ke kota L. Pesawat tersebut dilengkapi oleh 4 pintu. 1 pintu di bagian depan, 1 pintu di bagian belakang, dan 2 pintu lainnya adalah pintu darurat yang berada di bagian tengah. Selain itu, pesawat tersebut mempunyai tempat duduk sebanyak 48 kursi di dalamnya. Dalam pesawat tersebut, penumpangnya dibagi menjadi 2 kelas,
Yang pertama adalah kelas utama atau VIP, dan kelas kedua adalah kelas ekonomi. Berdasarkan aturan yang sudah dibuat sebelumnya, setiap penumpang kelas utama atau VIP boleh membawa bagasi seberat 60 kg, sedangkan setiap penumpang kelas ekonomi hanya bisa membawa bagasi seberat 20 kg saja. Pesawat hanya bisa membawa bagasi seberat 1.440 kg. Harga tiket untuk kelas utama adalah 150.000 dan kelas ekonomi adalah 100.000. Pertanyaannya, berapakah selisih penumpang yang berada di kelas utama dan di kelas ekonomi pada saat pendapatan dari penjualan tiket pada pesawat mencapai keuntungan maksimum? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertamanya kita memisalkan. Di sini, banyak penumpang kelas utama atau VIP saya misalkan dengan X, dan banyaknya penumpang kelas ekonomi saya memisalkan dengan Y. Setelah kita misalkan, langkah berikutnya kita menentukan model matematika dari soal cerita tersebut. Nah, sebelum kita menentukan model matematikanya, alangkah lebih baiknya jika kita membuat tabel dari setiap permasalahan yang berada di soal cerita tersebut. Tabelnya sebagai berikut. Nah, dari tabel di atas, model matematika yang kita bisa dapatkan ada 5. Yang pertama, X ditambah Y lebih kecil sama dengan 48. Yang kedua, 3X ditambah Y lebih kecil sama dengan 72, yang merupakan bentuk sederhana dari 60X ditambah 20Y lebih kecil sama dengan 1440. Dan yang ketiga, X lebih besar sama dengan 0. Dan yang keempat, Y lebih besar sama dengan 0, sedangkan yang terakhir fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan 150x ditambah 100.000 y. Nah, setelah kita menentukan model matematika dari permasalahan di atas, langkah berikutnya kita akan menggambarkan setiap permasalahan tersebut dalam diagram Kartesius. Sebelum kita menggambarkan, alangkah baiknya kita menentukan titik potongnya dulu. Untuk kendala yang pertama, X ditambah Y sama dengan 48. Titik potong yang kita bisa dapatkan adalah 0,48, dan 48,0 itu didapatkan ketika grafik memotong sumbu X dan grafik memotong sumbu Y. Kemudian untuk kendala yang kedua, 3X ditambah Y sama dengan 72. Titik potong yang kita bisa dapatkan adalah 0,72 dan 24,0. Hal tersebut juga sama dengan yang pertama tadi, didapatkan dari ketika persamaan garis tersebut memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Ketika kita sudah mendapatkan titik potong dari kedua persamaan tersebut, kita bisa menggambarkan dalam diagram Kartesius dan mencari daerah persekutuannya. Nah, karena tanda pertidaksamanya lebih kecil, maka daerah yang diarsir itu mendekati 0. Dan daerah persekutuannya itu daerah yang berwarna putih atau yang ditulis dengan HP. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ada 4 titik pojok. Yang pertama adalah titik A, yang kedua adalah titik B, yang ketiga adalah titik C, dan yang terakhir adalah titik D. Namun dari keempat titik tersebut, ada satu titik yang belum kita ketahui koordinatnya. Nah, untuk mendapatkan koordinat dari titik B, kita perlu melakukan eliminasi antara kendala yang pertama dengan kendala yang kedua, yaitu X ditambah Y sama dengan 48 untuk kendala yang pertama, dan kendala yang kedua adalah 3X ditambah Y sama dengan 72. Dengan eliminasi tersebut, kita mendapatkan koordinatnya itu yaitu 12. Dari eliminasi tersebut, kita mendapatkan nilai X-nya sama dengan 12 dan Y-nya sama dengan 36. Sehingga koordinat dari titik B-nya itu yaitu X, Y atau 12,36. Nah, dari keempat titik pojok tersebut, kita bisa melakukan substitusi X dan Y ke fungsi tujuannya. Titik A dengan koordinat 0,48 ketika disubstitusikan, nilai yang didapatkan adalah 4.800. Dan titik B ketika disubstitusikan ke fungsi kendalanya, didapatkan nilainya 5.400. Titik C
ketika disubstitusikan didapatkan nilai 3.600.000, dan yang terakhir titik D dengan koordinat 0,0 didapatkan nilai Z-nya itu sama dengan 0. Nah, dari keempat nilai tersebut, nilai yang paling maksimum adalah 5.400.000. Nah, pertanyaan pada soalnya tadi itu kan, berapakah selisih penumpang yang berada di kelas utama dan di kelas ekonomi pada saat pendapatan dari penjualan tiket mencapai keuntungan maksimum? Di sini kita tadi mendapatkan keuntungan maksimumnya adalah 5.400.000 ketika X-nya sama dengan 12 dan ketika Y-nya sama dengan 36. Nah, selisih kelas utama dengan kelas ekonomi itu didapatkan dengan cara mengurangkan 36 dengan 12. 36 dikurangi dengan 12 sama dengan 24 orang. Nah, berarti jawaban untuk pertanyaan soal di atas itu adalah 24 orang. Baik teman-teman, sekian video dari kami. Semoga apa yang kami share pada teman-teman bisa bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Terima kasih.